Lois atau Ellie adalah seorang perempuan yang berusia 18 tahun. Ia menyukai musik-musik dari tahun 60-an. Seleranya itu terbentuk karena ia tinggal bersama neneknya yang bernama Nenek Peggy. Setelah ibunya meninggal bunuh diri di London, kecintaan Ellie pada musik zaman dulu itu juga yang membuatnya ingin menjadi perancang busana. Ellie pun mendapat surat yang menyatakan bahwa dia diterima untuk kuliah di London di universitas fashion ternama. Nenek Peggy sangat khawatir kepada Ellie yang mungkin akan kewalahan hidup di kota besar. Terlebih sang cucu sering terlihat masih belum bisa melupakan bayang-bayang ibunya. Dan untuk ayahnya Ellie yang meninggalkan Ellie dan ibunya sewaktu Ellie kecil. Tekad Ellie yang kuat membuat Nenek Peggy luluh. Dan ia memberikan peringatan bahwa London bukanlah tempat yang ramah. Nenek Peggy pun meminta Ellie pulang jika seandainya Ellie tidak kuat. Kepindahan Ellie ke London langsung mendapat gambaran awal yang mengkhawatirkan. Ia digoda oleh supir taksi yang hendak mengantarnya ke kampus. Setibanya di asrama, Ellie disambut dengan hangat oleh teman sekamarnya. Mereka saling memperkenalkan diri tentang siapa dan dari mana asal mereka. Kemudian Ellie diajak untuk minum-minum di sebuah bar dan Ellie terlihat tidak nyaman dengan keramaian ini. Dan di saat ia sedang buang air kecil di toilet, teman sekamarnya beserta gengnya datang dan membicarakan Ellie yang terlihat udik. Ketika kembali ke asrama pun mereka mengadakan pesta. Ellie pun terpaksa tidur di ruang tengah dengan segala keributannya. Keesokan harinya, Ellie terbangun kesiangan dan hampir terlambat mengikuti kelas pertamanya. Siangnya, sang nenek menelepon untuk menanyakan kabar Ellie dan hal lainnya. Ellie melihat ada secari kertas dengan tulisan bahwa ada kamar kosong untuk disewakan. Merasa muak berada di lingkungan yang tidak nyaman, Ellie memutuskan untuk pindah dan menyewa apartemen. Ia pun menemukan harga apartemen yang terjangkau milik Nyonya Colin. Ketika tidur di kamar barunya, Ellie mengalami mimpi yang aneh. Ia masuk ke dekade 60-an dan masuk ke dalam tempat hiburan malam. Ketika melihat bayangan di cermin, Ellie tidak melihat dirinya sendiri, melainkan seorang perempuan yang menjadi magnet bagi para pria. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Sandy. Sandy masuk ke tempat hiburan malam dengan niat mendapat kesempatan untuk tampil bernyanyi. Dia dikenalkan kepada Jack yang disebut-sebut dapat mengorbitkan karir Sandy sebagai penyanyi. Pagi harinya, Ellie mendapat inspirasi untuk mendesain model baju seperti yang dipakai oleh Sandy semalam. John, teman sekelas Ellie, memuji hal ini. John juga berusaha mendekati Ellie dan mengajaknya untuk pergi keluar nanti malam. Tapi Ellie mempunyai mimpi yang harus dilanjutkan. Benar saja, malam harinya Ellie kembali melanjutkan mimpi kemarin. Jack datang ke rumah untuk mengajak Sandy pergi keluar. Mereka pun pergi ke sebuah tempat dan mempersilahkan Sandy untuk ikut audisi menunjukkan bakat bernyanyinya di hadapan seorang pria. Setelah selesai, Sandy sangat senang dan ia ingin mempunyai nama panggung sendiri, yaitu Alexandra. Ia juga harus punya gaun baru untuk manggung. Ellie mulai terbawa masuk ke dalam dekade 60-an. Ia pun mulai mengubah penampilannya dengan mengecat rambut menjadi pirang dan menggunakan gaun zaman dulu. Ellie mulai percaya diri hidup di kota London dan ia mendapat apresiasi dari dosennya karena tampilan baru Ellie dan inspirasinya untuk membuat desain baju era 60-an. Merasa uang Ellie tidak cukup untuk hidup sekaligus membayar sewa apartemen, Ellie pun mengambil pekerjaan di pub. Setelah selesai wawancara kerja, Ellie diikuti oleh seorang kakek yang mengatakan kalau Ellie terlihat tidak asing baginya, dan ia menanyakan siapa ibu Ellie. Lalu Ellie pulang. Nyonya Colin hampir saja tidak mengenali Ellie yang merubah penampilannya. Malam harinya, Ellie kembali bermimpi dan hidup bersama dengan Sandy. Sandy yang dijanjikan Jack untuk menjadi penyanyi justru dijebak di dalam dunia hitam. Sandy dipaksa menari di atas panggung dengan melucuti pakaiannya. Bukan itu saja, dia juga dipaksa melayani pria hidung belang dengan dalih akan memuluskan langkahnya menjadi penyanyi. Lalu Ellie terbangun dari mimpinya. Hal ini membuat Ellie terganggu hingga ke dunia nyata. Model pakaian Sandy yang menjadi inspirasinya pun tak ingin Ellie teruskan. Dan di saat Ellie sedang bekerja, John datang untuk menanyakan kabar Ellie karena tadi waktu di kelas Ellie terlihat agak kesal.
Mereka sedikit berbincang tentang kota Soho dan kamar baru Ellie, dan jika Ellie ingin bercerita, John siap untuk mendengarkannya. Si nenek menelepon untuk menanyakan kabar Ellie. Ellie berusaha berbohong, tapi si nenek tahu cucunya tidak baik-baik saja. Selepas itu, si kakek menyapa Ellie dan menyuruhnya untuk menjaga diri. Menurut rekan kerja Ellie, kalau si kakek itu dulunya seorang pemikat perempuan, mungkin tadi dia sedang menggoda Ellie. Saat malam tiba, Ellie seolah enggan untuk masuk ke kamar itu lagi. Namun ia terpaksa dan bermimpi kembali. Sandy dipaksa oleh John untuk memikat para lelaki hidung belang. Setiap harinya Sandy harus melayani mereka. Hingga pada suatu waktu ada seorang polisi yang peduli kepada Sandy. Ia menyuruh Sandy untuk meninggalkan dunia gelap ini sebelum terlambat. Kemudian Ellie diperlihatkan dengan tamu-tamu Sandy yang dilayani di kamarnya. Dikarenakan tidak tahan dengan mimpi ini, Ellie memutuskan untuk tidur di kampusnya. Sekarang Ellie mau saat John mengajaknya untuk keluar malam. John mengajak Ellie ke acara pesta seperti acara Halloween. Mereka pun pergi ke acara itu. Di sana mereka berpesta, tapi Ellie selalu diganggu oleh bayangan para pria yang pernah menjadi pelanggan Sandy. Karena hal ini, Ellie pergi keluar dan disusul oleh si John. Ellie pun berusaha menghilangkan pikiran itu dengan bermesraan bersama John. Lagi-lagi di saat mereka sedang di kamar, Ellie melihat kalau Jack sedang berusaha membunuh Sandy. Ellie terus berteriak hingga membuat John ketakutan. Kemudian Nyonya Colleen datang dan mengusir John pergi. Keesokan harinya, Ellie meminta maaf atas kejadian semalam. Selain itu, Ellie menanyakan kepada Nyonya Colleen apakah dulu pernah ada seorang wanita yang bernama Sandy tinggal di sini. Menurut Nyonya Colleen, terlalu banyak wanita yang pernah menyewa tempatnya dan mereka tidak pernah menggunakan nama asli. Setelah itu, Ellie kembali ngampus dan bertingkah tidak terjadi apa-apa. Namun bayangan Sandy selalu menghantuinya. Ellie yang ketakutan, ia berlari keluar hingga menuntunnya ke kantor polisi. Ellie melaporkan penglihatan yang ia lihat kepada Pak Paul tentang pembunuhan di masa lalu. Saat Ellie ditanyai tentang adakah riwayat masalah kejiwaan di dalam keluarga Ellie malah terus bercerita dan memberikan pengakuan kalau ia tahu siapa pelaku pembunuhannya, yaitu si Jack. Dan Ellie mengaku kalau Jack tua akhir-akhir ini selalu mengikutinya di sekitaran Soho. Kenapa Ellie berpikir begini? Sebab si kakek selalu ada di tempat yang pernah Ellie kunjungi di dalam mimpi. Dan ketika Ellie merubah penampilannya, seolah-olah si kakek mengenali dirinya. Ibu polwan yang peduli kepada Ellie akan mencoba membantu Ellie dengan mencari soal pembunuhan Sandy. Masalah ini adalah kasus yang sudah lama, jadi akan sulit jika tidak ada bukti yang konkret untuk dilanjutkan. Ellie pun pergi ke perpustakaan untuk mencari info tentang kasus pembunuhan di tahun itu. Kemudian John datang dan meminta maaf. Ellie tidak mempermasalahkan itu. Ellie memberitahukan apa yang semalam ia lihat. John yang memahaminya, ia menawarkan bantuan apa yang bisa dibantu. Lalu mereka berdua bekerja sama mencari beritanya. Tiba-tiba Ellie diteror lagi oleh para hantu lelaki yang membuatnya hampir saja mencelakai Jocasta. Untungnya John berhasil menahannya. Lalu Ellie mengikuti bayangan Sandy yang menuntunnya kepada si kakek tua. Si kakek itu memasuki tempat Ellie bekerja. Ellie bertanya kepadanya tentang si kakek yang dulunya adalah seorang pemikat perempuan. Si kakek mengakui itu karena sampai sekarang ia masih sama. Ellie pun menanyakan tentang Sandy. Tentunya si kakek tahu. Menurutnya dirinya adalah penjaga wanita dan mereka harus patuh. Dan baginya Sandy itu istimewa tapi ia terlalu polos. Ellie semakin marah mendengar pengakuan si kakek yang mengatakan kalau si kakek sedang mencari tulang belulang Sandy, tapi tak ia temukan. Ellie pun menuduhnya kalau si kakek telah membunuh Sandy. Dikarenakan si kakek sudah muak dengan pertanyaan Ellie, ia memutuskan untuk pergi dan si kakek mengatakan kalau pembunuh Sandy adalah Alex. Tiba-tiba ada mobil melintas dan menabrak si kakek. Lalu bosnya Ellie keluar dan menyuruh orang-orang untuk memanggil bantuan. Ia memberitahukan kalau kakek ini adalah polisi dan mantan detektif. Ellie nampak terkejut mengetahui kalau si kakek bukanlah Jack. Ellie pun teringat kalau di dalam mimpi ada seorang polisi yang menghampiri Sandy dan polisi itu menyuruh Sandy untuk keluar dari pekerjaannya. Setelah itu Ellie menghubungi neneknya dan meminta maaf karena telah mengecewakannya. Di saat bersamaan, John terlihat sedang berlarian mencari Ellie.
Ellie menghampirinya dan meminta untuk mengantarkan ia ke stasiun. Lalu Ellie menemui Nyonya Colleen. Ia meminta maaf kalau ia akan pergi malam ini. Si Nyonya mencoba menenangkan Ellie dan menyuruhnya untuk meminum teh yang ia buat. Dan ia tahu kalau Ellie telah pergi ke kantor polisi karena ada polisi wanita yang datang dan bertanya mengenai Ellie. Di sini Nyonya Colleen mulai terbuka kepada Ellie soal wanita yang dibunuh di kamarnya adalah sebuah kebenaran. Dan ia adalah dirinya sewaktu muda. Ellie pun terkejut mengetahui kalau Nyonya Colleen adalah Sandy yang selalu menghantuinya di dalam mimpi. Nyonya Colleen telah berganti identitas dan ia mengubur cerita Sandy di kamarnya. Anggap saja Sandy sudah tidak ada. Yang sebenarnya terjadi ialah Nyonya Colleen atau Sandy lah yang telah membunuh Jack dan semua para pelanggannya. Dan sampai sekarang polisi tidak tahu kemana hilangnya orang-orang ini. Sebab Sandy telah mengubur jasad mereka di rumahnya. Tiba-tiba kepala Ellie terasa pusing. Rupanya Sandy telah menaruh sesuatu di dalam minumannya. Sandy tidak ingin rahasianya terbongkar, dan untuk laporan ke kantor polisi, Sandy sudah memberitahukan kalau Ellie mempunyai masalah kejiwaan. Mengetahui kalau Ellie membawa teman, Sandy bergegas menemuinya. Sandy pun menyuruh John masuk dan menusuk John dengan pisau. Ellie yang setengah sadar, ia mencoba menghindari Sandy yang berusaha membunuhnya. Di saat bersamaan, api menyala yang berasal dari puntung rokok. Ellie sempat muntah dan berhasil masuk ke kamar. Di sana ia diteror oleh hantu-hantu lelaki yang selama ini menghantuinya. Ellie berusaha untuk meraih telepon dan ia dibantu oleh hantu itu. Jadi selama ini para hantu ini berusaha untuk meminta tolong kepada Ellie. Sandy masuk ke kamar itu dan ia mengungkapkan kalau ia tidak menginginkan semua ini terjadi. Ellie tahu sebab ia melihat apa yang sudah terjadi kepada Sandy. Saat Sandy berniat untuk mengakhiri hidupnya, Ellie mencegahnya. Ellie berharap Sandy bisa melanjutkan hidup, namun Sandy merasa sudah cukup untuk dirinya merasa hidup di dalam penjara seumur hidupnya. Dan Sandy menyuruh Ellie untuk menyelamatkan diri. Di saat bersamaan, api semakin membesar. Ellie pun pergi dan menyelamatkan si John. Kemudian pemadam datang, Ellie dan John pun selamat. Singkatnya, setelah kejadian itu, pihak kampus mengadakan fashion show untuk angkatan Ellie. Orang-orang nampak kagum dengan rancangan Ellie, tak terkecuali teman sekamarnya dulu. Bayangan ibunya pun turut bangga kepada Ellie, begitupun si nenek dan juga si John. Kini mereka bisa hidup dengan tenang dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.